Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang ziarah kubur bagi wanita yang sedang haid dan adab ziarah kubur bagi seorang wanita. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana tuh Pak Ustadz? Boleh nggak ya kalau perempuan lagi haid terus ziarah kubur gitu? Katanya dia bilang nggak boleh soalnya. Baik, saya ambil salah satu pendapat dari Buya Hamka ya, ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Buya Hamka menjelaskan bahwa boleh hukum ziarah kubur wanita haid itu sama dengan wanita yang belum haid. Jadi mereka boleh datang, cuman memang ada perbedaan. Dalam agama Islam ini perbedaannya adalah satu yang sudah pasti. Kita nggak masuk ke perbedaan dulu ya. Semua ulama sepakat bahwa ketika seorang wanita haid maka dia tidak boleh membaca Al-Quran, membaca. Nah, ada perbedaan itu ketika terus bagaimana kalau seandainya ada perempuan yang haid terus dia mau megang Al-Quran, megang gitu ya, tanpa membaca, megang. Boleh apa tidak? Ini ada perbedaan pendapat. Nah, maka dari itu sebenarnya sudah sepakat wanita haid ziarah silahkan. Cuman yang jadi masalah tadi kan baca Yasin, kalau ziarah kubur itu ya ada yang baca Quran, itu boleh atau tidak. Maka kita kembalikan ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini mazhab yang dianut banyak oleh masyarakat Indonesia. Jadi sebaik-baiknya wanita haid itu tidak membaca Al-Quran, tidak memegang Al-Quran, kecuali bacaan-bacaan Al-Quran dan itu niatnya untuk zikir. Misalnya ada ayat-ayat nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi ketika diniatkan zikir, boleh dibaca. Nah, jadi gitu ya. Yang berikutnya adalah Tadarus nggak boleh tuh Pak Ustadz ya? tadarus nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi, ini Islam itu kan sangat memberikan solusi. Masing-masing masalah ada pintunya gitu loh. Buat wanita yang haid jangan khawatir karena amal-amal baik yang dia lakukan sebelum haid terus kan tidak dilakukan. Baca Quran, tadarus. Karena di haid kan dia tidak melakukan. Tapi amalan-amalan baik ini sama Allah tetap dialirkan. Passive income. Pasif income, oke. Passive income. Itu enaknya Islam loh. Bayangkan, Mbak misalnya belum haid nih. Baca Al-Quran, sedekah. Apa yang kita lakukan sebelum masa haid akan dihitung sama Allah ketika haid. Wah enak sekali ya dapat pasif income perempuan ya. Nah itu dia, itulah makanya perempuan tuh, saya kalau disuruh pilih, jadi perempuan aja deh. Dulunya. Kalau bisa diulang lagi ya. Iya, tapi kan ini udah takdirnya begitu ya. Jadi nikmat dan ini yang belum banyak diketahui teman-teman yang masih muda ya. Itulah kenapa banyak perempuan yang sudah mengerti, dia sangat istiqomah menjaga kebaikannya. Karena dia paham apa yang dia perbuat sebelum haid nanti akan dialirkan terus pahalanya sama Allah. Gitu. Terus apa aja yang boleh dilakukan oleh wanita haid? Ya berzikir, kan bisa bersedekah. Jadi gini, enaknya jadi perempuan nih ya, nilai plusnya lagi. Dia bisa fokus di ibadah ketika belum datang bulan atau belum menstruasi. Dia bisa ibadah baca Quran, dia bisa banyakin sholawat, hafalin Quran. Tapi ketika sudah masa haid, dia bisa perbanyak muamalahnya. Sedekahnya, berbuat baiknya, bantuin anak yatim. Jadi enak, fasenya udah jelas gitu kan. Oh saya 3 hari lagi nih haid, berarti saya harus genjot deh bacaan Quran saya supaya hatam. Supaya nanti dihitung juga ketika saya tidak membaca Al-Quran. Nah Pak Ustadz kalau kita baca terjemahannya itu boleh nggak? Jadi gini, sekarang itu untuk kita mempelajari Al-Quran tidak harus dengan baca. Ada MP3. Ya, ada MP3, ada YouTube. Artinya cuman kita tidak mengeluarkan kalimat Al-Quran tapi kita mendengarkan. Dan sekarang udah canggih kok. Banyak aplikasi yang ketika baca satu ayat dia juga bacakan terjemahnya. Bahkan ada yang sudah ada tafsirnya. Dijabarkan lebih luas maksud dari ayat ini apa. Kan bisa didengerin. Tinggal setel di rumah sambil mau tidur. Nah, jadi udah canggih kok sekarang. Tidak harus dengan memegang Qurannya, baca Qurannya karena lagi masa haid ya. Tapi bisa kita dengarkan langsung dari berbagai macam platform canggih. Mas. Oh jadi kalau denger aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lantunan ayat suci Al-Qurannya pun nggak apa-apa kalau cuma dengar? Oh,
Enak kan? Iya, ya asik juga ya, dapat passive income-nya banyak ya. Banyak-banyak nabung lah kalau misalnya kita Nah lagi itu bener, sebelum banyak-banyak nabung. haid ya. Oke. Baik, Pak Ustadz, kita akan bahas sesuatu hal yang menjadi dilema para orang tua. Pasti Pak Ustadz juga pernah mengalami Apa tuh ya? gadget oleh anak. Oh ya iya, kan? iya, iya, iya. Karena kalau anak sekarang tuh susah banget pisah dari gadget, Pak Oke, Ustadz. oke. Sementara kita kan punya kewajiban pengen ngajarin anak ini, itu, sekaligus juga pengen menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Tapi lawannya tuh gadget ini berat banget ya Pak Nah, Ustadz. itu dia. Kita akan bahas ini usai jeda.